Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Haji di Playday TV. Kali ini saya jalan-jalan dan ketemu teman kita, Mas Khairul Anam. Ini Ketua KR2D. KR2D dan Dewan Penasehat Semesta Alam Lestari. Semesta Alam Lestari. Ya. Selain di warung kopi. Pertemuan kita hari ini kita akan membincang masalah hari ini yang lagi viral, yang lagi hangat, terkait dengan ada dua kepala desa yang sudah ditetapkan jadi tersangka terkait dengan pengisian perangkat di Kabupaten Kediri. Tahun 2023. Nah, ini kayaknya bagi kepala desa yang kemarin itu melakukan pengisian perangkat ya rada daging. Kalau kemarin itu ada catatan sekitar 6 yang gambaran itu yang akan ditersangkakan. Nah, tapi hari ini kemarin hari Kamis Kejaksaan Kabupaten Kediri menetapkan masih 2 orang yang sudah dipakai rompi oranye. Ya. Ini sebenarnya kayak apa sih perjalanan untuk pengisian perangkat ini? Pengisian perangkat dari dulu ya seperti itulah. Sebenarnya kita bisa belajar dari pengisian perangkat yang sudah-sudah. Jadi sesuatu yang sudah jelas, kenapa masih diatur-atur kan begitu. Di mana otonomi desa itu kan sudah ada undang-undangnya. Dan jelas itu haknya pemerintahan desa. Nah, kemudian tahun 2023 itu pengisian perangkat itu didasari dengan Perda nomor 4 tahun 2023 dan Perbuk nomor 49 tahun 2023. Di mana di situ bisa kita baca lah. Jadi cawe-cawenya pihak-pihak lain yang membuat pelaksanaan itu kurang otonom dan kurang mandiri. Jadi sebenarnya cawe-cawe itulah awal dari bencana pengisian perangkat yang kesekian kalinya. Jadi waktu itu saya sebagai pemerhati masyarakat juga termasuk keluarga peserta. Jadi menyaksikan sendiri kejadian-kejadian yang seharusnya layak diperhatikan, namun sepertinya ada pembiaran, mungkin ada motif-motif tertentu dari pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh gitu loh. Artinya itu proses itu syarat dengan money politik. Saya kira kalau money politik itu pasti ya, pasti. Dimana era sekarang ini dari secara nasional saja, sistem yang kita lakukan sekarang ini sistem yang liberalis, kapitalis, itu segala sesuatu pasti menggunakan uang. Gitu, omong kosong gitu kalau orang menjadi apa, jadi DPR, jadi bupati, jadi gubernur, sampai presiden pun kalau nggak pakai uang itu omong kosong. Jadi itu munafik gitu loh. Nah, kemarin itu kan karena saking hebatnya Kabupaten Kediri, ini menurut penelitian beberapa pakar itu untuk pengisian perangkat tarifnya itu paling tinggi se-Indonesia. Jadi di sini itu di Kabupaten Kediri kemarin sudah ada tawar-menawar. Jadi kalau jadi perangkat desa namanya Bayan Biro, Kami Tua Biro, bahkan ini periode yang lalu saja ini ada cari itu sampai 800 juta sampai 1 M. Kalau saya dengar sih seperti itu. Cuma saya sendiri, anak saya kan juga peserta. Kebetulan saya kok tidak pakai uang kan gitu.
Tapi rumor-rumor yang seperti itu kita tahu semuanya lah TST. Tapi saya percaya bahwa anak saya dengan latar belakang akademik yang sepadan, sehingga saya membebaskan pada anak saya untuk mengikuti. Kira-kira duit ini alirannya nang dia, Mas. Saya tak cerita dulu. Iya. Jadi ini kita itu harus objektif lah bercerita itu. Jadi sisi APH, sisi baru setelah itu pelaksanaan. Jadi saya tak cerita. Jadi waktu kejadian pada akhir Desember ya, kalau nggak salah tanggal 27 Desember waktu itu. Saya mengawal langsung kok, karena anak saya perempuan, jadi saya kawal. Jadi waktu itu sebenarnya kalau ingin dipermasalahkan, itu layak dipermasalahkan karena apa? Semua tidak sesuai SOP. Soal peralatan itu gak memenuhi syarat, soal jadwal itu gak memenuhi syarat. Tapi kami yang mempunyai keluarga sebagai peserta kan nggak elok kalau mempersoalkan. Ya saya ikuti terus. Selama tidak merugikan saya, tidak merugikan anak saya tidak akan mereaksi. Tapi entah demikian, saya bukan berarti harus menutupi kesalahan itu untuk tidak disampaikan pada halayak, pada masyarakat. Jadi kalau APH itu benar-benar ingin pencegahan, bicara masalah hukum, sebenarnya bukan hanya bisa menangkap kejahatan, yang lebih bagus itu harus mencegah. Sebenarnya waktu itu seandainya pihak-pihak terkait APH dan lain sebagainya saya menduga ada kepentingan tertentu, ada rencana tertentu, sehingga sesuatu yang bobrok itu sengaja dibiarkan. Saya waktu itu bahkan sempat ditelepon, saya kan kebetulan kenal semua kan sama panitianya. Saya diajak minggir gitu, saya nggak mau. Mereka kan kayaknya ketakutan kalau saya nanti marah bisa bubar kan gitu. Saya sabar saja, peserta etika orang peserta kan ya harus mengikuti kan gitu. Saya tunggu sampai malam sehingga waktu itu pulang dari lokasi ujian itu sampai rumah itu sekitar jam 3 pagi. Bayangkan itu. Kayak apa lelahnya pagi sampai menjelang pagi. Jadi seperti itu. Hal itu sebenarnya kepada aparat terkait itu seharusnya sudah bisa melihat tanda atau sengaja mungkin dibiarkan gitu loh. Mereka mungkin sudah mengendus masalah yang tadi jenengan katakan soal aliran dana itu sudah mengendus. Sehingga apa? Saya katakan bahwa ini pelaksana dalam arti PKD ini kayaknya dijebak gitu loh. Dijebak. Yeah. Nah, kemarin itu kan ketika pada waktu penyidikan kan sempat ada penundaan ya. Artinya ketika penetapan siapa pejabat tersangkanya kemarin sempat ada penundaan ketika pilkada. Ya. Nah, pada waktu pilkada itu muncul ada beberapa nama. Tapi ternyata sekarang kemarin itu yang muncul nama dan informasi yang berkembang karena sudah digaransi oleh bupati. Artinya udahlah itu tidak mungkin nanti diperiksa kan gitu, nggak mungkin dijadikan tersangka. Tapi sekarang buktinya kan ada 2. Artinya di sini kita ya masyarakat awam kan bisa membaca. Kira-kira dia itu nah ini. Saya kan begini, saya cuma mencermati saja. Wong masalah sepele gampang kan mengungkapnya. Sopo sing nggo duit itu juga sudah bukan rahasia lagi. Ada salah satu sumber yang mengatakan waktu itu diserahkan pada seorang staf ahli di lokasi pendopo, itu siapa namanya, inisialnya inisial C, itu kan sudah bukan rahasia lagi. Tapi sampai hari ini yang membawa uang yang terbanyak itu berinisial C itu kemana dan
bagaimana itu nggak jelas sampai saat ini. Jadi saya justru kasihan sama teman-teman PKD, organisasi perhimpunan kepala desa seluruh Kabupaten Kediri itu jadi korban. Seolah-olah mereka ini yang salah, padahal mereka ini cuma jadi alat. Jadi petunjuk pelaksanaan itulah yang bisa menjadi indikator bahwa mereka itu diperalat gitu loh. Nah, kira-kira kalau sudah ketemu si C ini berarti duitnya jelas kemana ya? Yo iya, jelas kemana, itu kan gampang mengungkapnya. Ya, tinggal mau atau tidak. Makanya yang disita 4,2 M itu uang dari mana, ya kan? Terus yang lain kemana? Terus mundur-mundur sampai pasca pilkada itu maunya apa? Ini kan jelas sandiwaranya kan. Kita waktu itu kan sampai saya itu kan begini, bagaimanapun juga pemerintahan desa itu juga pemerintahan Republik Indonesia sampai di bawah demi kebaikan bersama. Sampai waktu itu saya kan membuat statement. Bagaimana kalau justice kolaborasi lah? Karena apa? Yang sesungguhnya teman-teman ini nggak ikut makan, jadi benar-benar dibuat alat. Saya memang tidak mempunyai bukti, tapi ibarat kentut, baunya itu jelas. Semua APH, semua aparatur daerah, kecamatan, aparat hukum tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, itu ikut menikmati semua. LSM, ada LSM, ada mass media, dan itu sudah mengakui ada yang membalikan uangnya. Kenapa itu tidak diproses? Jadi kalau ingin memproses itu yang komprehensif. Saya malah mencurigai penjahatnya adalah dalam tanda kutip ya penegak hukum sendiri. Yang mana apa? Mereka ini sengaja membiarkan. Seperti sengaja membiarkan, setelah itu dijebak. Jadi selama si oknum yang berinisial C ini belum ketangkep, maka saya tidak percaya yang namanya proses hukum ini. Ini proses kriminalisasi yang memalukan dan lucu gitu loh. Yeah. Kira-kira ada nggak istilahnya, maksudnya dugaan dalam tanda kutip itu setelah dari C ini larinya ke bupati, itu mungkin nggak? Bermain-main itu kan sudah mengamankan lebih dulu. Saya kira aparat penegak hukum itu nggak perlulah diwarai. Cuma ngungkap ngono kan ya gampang sih. Golek maling sing belayu itu kok ada so ketemu. Sangat gampang itu. Tapi karena podo butuhe, makanya kalau ada tuduhan bahwa itu terkait dengan keberadaan politik di kabupaten maupun di kota Kediri, kayaknya masuk akal. Kita tidak menuduh, tapi koyoke kok malah percaya gitu loh. Oke, kawan, kita tunggu proses hukum berikutnya. Setelah ini ada apa, dilanjutkan atau tidak, dibongkar atau tidak, itu kita tunggu. Untuk itu kita untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kasus ini. Terima kasih Pak Wirun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.